Ingat saudaraku, Nabi perintahkan kita di hadis Sahih Muslim, di akhir zaman kalian semua wajib hijrah. Kemana Pak? Ada yang bisa jawab? Ke Mekah. Bapak sudah menjawab, jazakallah khair. Terima kasih banyak, saya memberikan apresiasi, Bapak sudah bersangka baik, tempat hijrah yang diperintahkan Nabi ke Mekah kata beliau. Secara umum Mekah ada di hati kita semua, betul ya? Namun wahai Bapak Ibu, dalam hadis Sahih Muslim, tempat hijrah yang diperintahkan Nabi ternyata bukan Mekah. Ya, ternyata bukan Mekah. Justru Mekah di akhir zaman akan menjadi tempat sebelum Dajjal keluar ya, sebelum Dajjal keluar akan menjadi tempat huru-hara, peperangan, pertumpahan darah dan kekalutan, kepanikan, kekacauan Pak. Mekah, Madinah dan negeri semuanya kacau Pak. Akan banyak pertumpahan darah, akan banyak keributan. Seluruh dunia dalam keadaan ribut, berdarah-darah, bertumpah darah. Apa kata Nabi? Tempat hijrah orang-orang beriman di akhir zaman adalah Palestina. Palestina dan negeri-negeri yang diberkahi sekitarnya. Syam. Dalam hadis qudsi Rasulullah berkata, Allah berfirman kepada bumi Syam, hai Syam, engkau adalah sepetak bumi pilihanku. Di akhir zaman aku akan keluarkan darimu hamba-hambaku yang tak baik, dan aku akan kumpulkan ke dalammu hamba-hambaku yang beriman yang terbaik. Jadi orang-orang beriman yang terbaik di akhir zaman Allah akan masukkan ke negeri Syam. Kapan itu waktunya? Rasul berkata, waktu wajibnya hijrah orang-orang beriman di akhir zaman ke Palestina adalah, ada yang bisa jawab? Kapan kita wajib hijrah ke sana? Dikatakan wajib, kalau enggak hijrah kita berdosakah? Wajib dalam artian bukan syar'i ya, wajib dalam artian enggak mau hijrah, rasakan segala fitnah yang ada. Kalau mau hijrah, selamat insyaallah ta'ala. Ya. Kapan wajib hijrah ke Palestina? Kita diperintahkan hijrah ke Palestina ketika Baitul Maqdis kembali dimerdekakan. Ketika Baitul Maqdis dibebaskan, lalu dikumandangkan di sana gaung berdirinya kembali Khilafatul Islamiyah ala minhajin nubuwah. Si Donald Bebe ketika masih memimpin Amerika Serikat kemarin, Donald Trump ya, dia dengan pongah dan sombong mengumumkan bahwa Baitul Maqdis atau Bethlehem ya, atau Urshalim sudah menjadi ibu kotanya Israel. Kata si Donald Bebe. 123 negara di dunia tidak setuju dan menolak. Turki memprakarsai bagaimana caranya agar itu tidak berhasil. Tapi sang raksasa penjahat ini tidak peduli. Sampai hari ini Baitul Maqdis resmi terjajah dan menjadi milik Israel. Kalau begitu, kami hanya mengatakan insyaallah ta'ala tak lama lagi Baitul Maqdis akan Allah bebaskan. Dengan Allah kan Allah datangkan hamba-hambanya yang terkuat, yang tidak pernah bisa dikalahkan selama ini. Mereka yang akan bebaskan Baitul Maqdis nanti. Setelah dibebaskan, maka berkibarlah kembali bendera peradaban. Berkibarlah kembali gaung La ilaha illallah hayya alal khilafah ala minhajin nubuwah di Baitul Maqdis. Saat itu kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Rawahah, wahai Abdullah, wahai ibnu Rawahah,
Bila engkau dengar nanti Baitul Maqdis sudah dimerdekakan kembali di akhir zaman, engkau harus hijrah ke dalamnya. Engkau harus masuk cepat, bawa dirimu, bawa keluargamu. Karena negeri yang paling aman saat itu hanyalah Palestina dan sekitarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri yang paling aman. Di hadis yang lain Nabi berkata, kharabu Yathrib umranul Maqdis. Ketika Yathrib atau kota Madinah sedang kacau, sedang banyak masalah, sedang berdarah-darah, Umranul Maqdis, saat itu Baitul Maqdis dalam keadaan makmur. Orang-orang yang tinggal di dalam Baitul Maqdis, sekitaran Baitul Maqdis, dalam posisi puncak aman. Saya baru pulang dengan nikmat Allah kemarin, Pak. Lebih kurang 1,5 bulan yang lalu lah ya, dari Palestina. Jadi kami umroh dengan Sabah Khidmah Mumtazah bersama 120 orang jamaah, Pak. Habis dari umroh langsung kami ke Yordania. Dari Yordania kami lewat darat memasuki perbatasan Yordan dengan Palestina yang ternyata sudah diberikan gerbang besar oleh Israel dan wajib menunjukkan visa Israel. Alhamdulillah mereka berikan kami visa, kami pun masuk. Tahukah Bapak Ibu kondisi Palestina pada hari ini? Ini terkait hijrah ya, terkait hijrah. Nanti judulnya akan kita sangkut pautkan dengan persatuan dan kemenangan Islam di akhir zaman. Kondisi ketika kami masuk, maka visa Israel pun diselipkan ke paspor kami. Secarik kertas kecil ya, dimasukkan ke paspor kami, tak boleh hilang. Orang bilang ngapain datang ke sana? Di situ kan ribut, orang perang, berdarah-darah. Selama Israel memberikan visa, selama itu kita dalam garansi mereka, Pak. Mereka jamin kita, mereka lindungi kita, dan mereka tidak akan nyakitin kita. Kita lalu lalang di depannya ke Masjidil Aqsa, mereka biarkan, walaupun mereka mengondol senjata. Mereka tidak akan mengganggu kita. Bahkan mereka sangat senang kalau disapa. Mereka kalau sangat senang dan kami tidak mau menyapanya. Ya. Kami tidak akan menyapanya. Kami jalan di depan mereka dengan gagah. Ya. Dan mereka nampakkan diri kecut. Mereka menampakkan diri takut. Di depan kita, Pak. Bahkan waktu Idul Adha tahun yang lalu, saya takbiran malah. Saya takbiran bawa jamaah dan itu nggak pernah dibuat orang di Palestina, Pak. Kami takbiran malam itu. Besok Idul Adha, malamnya kami jalan panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata gaid orang Palestina sana? Selama saya membawa jamaah baru kali ini ada takbiran. Yang bawa takbiran saya. Jemaah di belakang ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu enggak Bapak? Orang-orang di warung-warung, di toko-toko keluar. Mereka melihat. Mereka rindu ingin mendengarkan suara itu. Tapi mereka tidak berani melafazkannya. Kita yang dari Indonesia bertakbir, takbiran membacakannya di Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa. Lewat di depan tentara Israel. Mereka tidak mengganggu kita, Pak. Jadi ini seru ya. Kalau seandainya Bapak mendengarkan isu bahwa berbahaya kalau kita ke sana, itu namanya mencari mati. Nggak ada satupun jamaah yang mati setelah bertahun-tahun hampir tiap bulan diberangkatkan ke Palestina, nggak ada. Jadi masuk aman, keluar aman. Perlu diingat itu. Bapak Ibu kumpulkan harta kita sekarang. Tentang Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW bersabda, aku diberitakan tentang 3 doa Nabi Sulaiman setelah dia Masjidil Aqsa. Pertama doa Nabi Sulaiman, ya Allah, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak seorang pun makhlukmu sampai hari kiamat bisa seperti kekuasaan yang aku miliki. Dan Allah telah mengabulkannya, kata Nabi. Yang kedua doa Nabi Sulaiman setelah selesai membangun Masjidil Aqsa, ya Allah, berikan kepadaku kemampuan untuk memimpin dengan adil dan menghukum dengan hukum-Mu, ya Allah. Allah juga sudah mengabulkan. Doa Nabi Sulaiman yang ketiga, ya Allah,
siapapun hambamu yang sholat di Masjidil Aqsa ini, walaupun hanya 2 rakaat, ya Allah, jadikanlah mereka setelah keluar dari masjid, semua dosa yang pernah mereka buat seumur hidup mereka, Engkau bersihkan seluruhnya ya Allah. Ini doa Nabi Sulaiman